Nah, selanjutnya kita bakal menjelaskan bagaimana salah satu organisasi bisnis yang ketiga, yaitu korporasi, di mana korporasi ini secara legal dimiliki oleh jumlah pemegang saham atau stockholder atau pemilik perusahaan atau owners. Nah, korporasi ini memiliki dana yang sangat besar dan secara legal itu tuh berfungsi berpisah dari pemilik perusahaan. Nah, korporasi ini biasanya secara individu menggugat atau digugat. Nah, ada di bendera di mana mereka dipilih oleh para pemegang saham dan dewan ini akan menunjuk manajer senior perusahaan. Nah, kelebihannya itu pemiliknya itu terbatas dengan dana investasikannya, istilahnya itu ada persenan. Terus ada matinya hidup korporasi itu tidak digantungkan oleh para pemilik. Nah, terus ada lagi pengalihan kepemilikan lebih mudah, dan yang keempat itu adalah meningkatkan modal lebih mudah. Nah, kelemahannya itu regulasinya ribet atau terlalu banyak. Yang kedua, pajak ganda atas dividen, jadi ada pajak yang berlipat-lipat. Nah, terus ada istilah limited liability company, di mana ini adalah penggabungan antara manfaat pajak yang digabungkan dari perusahaan partnership karena tidak ada pajak ganda atas penghasilan dengan manfaat kewajiban terbatas oleh korporasi. Jadi ini ya, seperti gabungan antara partnership dengan korporasi, tapi hanya salah satu manfaatnya saja. Nah, tadi kan di sini ada dibilang kalau direksi itu menunjukkan manajer perusahaan. Nah, manajer perusahaan ini nanti akan menjadi salah satunya manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini akan lebih fokus pada bagaimana mereka itu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham sebagai misi perusahaan salah satunya. Jadi kita sebagai manajer keuangan. Nah, selanjutnya itu ada 5 prinsip dasar dalam finance, yaitu pertama, money has time value. Nah, artinya itu 1 rupiah yang diterima hari ini akan lebih berharga dibandingkan 1 rupiah yang akan diterima di masa datang. Atau kita bisa menjelaskannya sebagai present value. Nah, jadi intinya adalah ketika kita menginvestasikan 1 rupiah, nanti kita akan mendapatkan imbalan bunga di masa datang sehingga uang kita itu lebih dari 1 rupiah. Nah, yang kedua itu adalah there is a risk return trade off, atau kita tidak akan mengambil tambahan resiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbalan. Jadi semakin tinggi resiko itu akan semakin tinggi imbalan yang diharapkan. Namun harus diperhatikan bahwa expected return atau imbalan yang harus diharapkan itu bisa saja tidak sama dengan tingkat imbalan yang terrealisasikan atau yang kita harapkan, atau disebut realized rate of return. Nah, yang ketiga itu adalah cash flow as source value, di mana profit itu adalah konsep akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja bisnis, sedangkan arus kas itu adalah jumlah kas yang secara aktual atau nyata di dalam bisnis. Nah, dalam prinsip ketiga ini yang lebih dipentingkan itu bukan profit tapi malah arus kas, karena arus kas itu bisa jadi dalam perusahaan kalau punya profit dia itu belum tentu punya kas. Nah, jadi kas itu penting karena tadi seperti pernyataan yang ada di ketiga itu bagaimana cara mengelola arus kas. Nah, jadi itu yang pentingnya.